kalian harus nonton full dan apa istilahnya jangan nontonnya setengah-setengah. Kita akan coba ke Eno Bening dulu seperti biasa lah ya. Jadi ya kalau kita bisa bilang kenapa sih banyak streamer yang gagal nih? Dia sudah dijelaskan oleh Eno Bening lah ya. Kenapa banyak sekarang konten kreator, streamer itu ya kurang berhasil lah. Menurut gue ya, problemnya adalah karena mereka masih pakai mindset bahwa ini pekerjaan satu mudah, kedua gampang, ketiga murah. Kalau ini mudah, gampang dan murah, berarti harusnya udah ada 1000 konten kreator, 1000 streamer baru yang sukses setiap bulannya. Tapi kok nyatanya nggak sebanyak itu, nggak sewah itu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ya karena memang ternyata itu cuman asumsi kalian. Oh, bikin konten yang penting rekam, edit, tambahin meme, ngakak kocak, tambahin suara teriak kenceng, tambahin sound effect fine, selesai. Ternyata viewersnya segitu-segitu aja. Oh, jadi streamer tinggal yang penting pencet tombol record, terus main Valorant, Mobile Legend, terus live streamingin di multi platform dan lain-lain. Yang penting pakai vertical video. Terus kok yang nonton nggak berkembang, yang nyawer juga jarang-jarang. Ya karena memang sudah tidak semudah itu menurut gua menjadi seorang konten kreator dan streamer. Udah tidak bisa lu anggap remeh lagi karena memang udah tidak semudah itu kan. Modalnya juga udah nggak semurah itu. Persaingannya juga udah banyak. Mungkin step awal untuk kalian yang pengen jadi konten kreator dan streamer adalah untuk buang dulu pikiran bahwa ini semua mudah, gampang, murah. Kenapa? Ya bener sih. Jadi kan udah banyak modal juga nggak murah juga karena ya saingan kita bukan sesama youtuber dong. Maksudnya youtuber sama youtuber ini tidak. Saingan kita itu udah saingannya udah bersama youtuber Circle, BAS, Sport Pro Player ataupun ex-member JKT48. Mereka ini cuman mediasi, cuman diem, cuman reaction meme doang, 10.000 gitu kan. Kita suruh joget dulu, suruh joget kayak joget lah, intinya seperti itu. Terus juga ada youtuber Malaysia yaitu namanya King X. Dia katanya berhasil mendapatkan 100.000 dalam waktu 7 hari katanya. Ya kalau kita lihat sih, kok bisa sih bang orang-orang kayak gini kok bisa dapat 100.000 dalam waktu 7 hari? Kenapa? Ya karena nih ya dia terkenalnya bukan dari YouTube, dari TikTok dulu. Baru dari YouTube kan enak. Kalau dari TikTok mah penontonnya kan sudah tahu bakal kalau misalnya dia pindah ke YouTube kan, intinya kan gitu. Ya iyalah, kalau misalnya begitu mah ya gampang. Gue juga bisa kalau misalnya dari TikTok dulu terkenalnya, gue bisa aja mendapatkan 100.000 dalam waktu sehari, bisa aja. Iya dong, kalau misalnya gue bener-bener istilah tuh kayak penontonnya dari TikTok semua terus pindah ke YouTube, itu bisa aja. Cuman kan kalau saya kan emang bener-bener dari YouTube dulu, masalah YouTube dulu. Akhirnya gue bikin TikTok di tahun 2022 lah ya. Dan waktu itu sempat gue bikin filter yang pokoknya SpongeBob lah, dia filter SpongeBob sekitar 98 ribuan. Nah itu harus dipaksa dulu komen lah, masa nggak ada yang komen sebanyak ini gitu kan. Ada yang komen juga lah ya. Tapi apakah mereka bakal nontonin YouTube gue? Tidak, jawabannya. Kenapa? Ya karena penonton gue tuh penonton baru semua, penonton baru yang ibadah dari YouTube-nya. Kata-kata tuh penonton gue tuh penonton bocah yang mainnya Roblox, Sakura School Simulator, terus juga apa lagi ya? Kalau nggak salah tuh apa ya? Bentar gue lupa. Roblox, Sakura School Simulator sama Minecraft. Itu mainnya 3 game itu. Kok bisa tahu sih bang? Kenapa? Ada datanya. Gua pun ada datanya juga dari YouTube. Jadi sebelum menonton gua itu tuh mereka tuh nonton video-video itu dulu. Kayak misalnya Roblox, Sakura School ataupun Minecraft. Gitu. Tahu nggak mereka nontonnya apa? Cerita-cerita kayak misalnya kayak bikin cita-cita sendiri lah ya. Kayak contohnya kayak GTA DOM lah. Zaman-zaman dulu tuh banyak yang main GTA DOM lah ya. Kalau nggak salah zaman-zaman tahun berapa itu ya? 2017-18an lah main GTA DOM. Pada zaman itu rame tuh, banyak yang bikin GTA DOM juga, dan akhirnya banyak YouTuber juga yang mati gara-gara main GTA DOM. Banyak, tapi masih ada yang bertahan, masih ada, yaitu tukang game. Tapi ya penontonnya nggak banyak gitu. Makanya gua tuh kenapa kalau bikin konten video tuh nggak fokus sama konten itu doang. Kenapa? Karena kalau misal gue fokus sama itu doang, pasti ya lama-lama juga gue juga bosen. Terus juga penonton juga kan nggak akan pernah tahu konten gue tuh apa aja. Ya kalau bisa dibilang bener-bener ada contohnya, salah satunya ada youtuber ini. Youtuber namanya Atashi Nezumi lah ya. Gue sedikit cerita aja kali. Atashi Nezumi itu youtubernya dulu tuh dia tuh nggak pernah main bahasa dulunya gitu, main game lain. Terus dia akhirnya main game bahasa dan akhirnya rame nonton, ada yang jutaan, ada yang ratusan ribu dan lain sebagainya gitu. Dan ketika dia nggak bikin konten itu lagi, ya akhirnya mereka kan bertanya-tanya kemana kah dia. Ya dia tuh masih live, tapi kebanyakan nggak dapat notif.
Kenapa nggak dapat notif? Karena kena kutukan Basara gitu loh. Karena kena kutukan Basara dan akhirnya mereka berpikir bahwa dia tuh nggak pernah live. Harusnya kan gini kan. Harusnya kan kamu kan bertanya sama YouTuber juga kan. Bang, lu main game apa aja sih selain Basara? Kan bisa. Kayak waktu itu sempat ada yang nanya, Bang, lu main game apa aja sih selain main game ML? Ada bang, ada game-game Android, ada game-game PS2, Iya, game PS2 juga waktu itu sempat main sih, cuman ya nggak terlalu dilanjutkan lagi karena ya balik lagi penontonnya juga nggak banyak gitu. Karena gue bukan nggak suka kalau misalnya game-game yang bercerita, gue yakin juga youtuber lain juga sudah pernah memainkannya. Misalnya kayak Bully, GTA San Andreas, Cuphead, ataupun Resident Evil juga, Resident Evil 4 lagi kan udah pernah mainin. Beda halnya dengan game-game yang kayak Android. Gue yakin game-game Android itu orang tuh nggak pada tahu game-game Android kayak misalnya gue mainin kayak misalnya game apa ya, gue lupa tuh. Jadi ada salah satu developer AS Game Dev, dia berterima kasih game-nya udah dimainin sama gua gitu kan. Cuman gua YouTuber yang mainin game media yaitu Ketekman gitu. Jadi terima kasih. Ya ampun, gua ada developer yang berterima kasih sama gua gitu karena game dia telah dimainin sama gua gitu kan. Gua juga ya akhirnya juga komen juga di situ kan. Ya mereka nggak akan tahu hal itu gitu. Akhirnya gue mainin lagi di game media itu Puasa Ramadan Simulator. Gue kasih apa kritik dan saran juga di situ kan, biar membangun dia, semoga bisa membuat game yang lebih bagus lagi, bisa mengalahkan developer yang lainnya juga gitu kan. Ya udah gitu, mereka nggak akan tahu di balik itu gitu. Gue juga main game Indonesia kayak Lemau Game Dev juga pernah, Livander Game Dev pernah, Kaju Dev juga pernah, tapi penontonnya nggak banyak. Balik lagi, itu game lagi viral loh, masalah game lagi viral pada waktu itu gitu. Ternyata nggak banyak penontonnya. Balik lagi, kalau lu bukan YouTuber yang punya nama, ya kalau misalnya kayak si ini kalau main game Indonesia, gue juga banyak yang nonton karena dia udah punya nama. BA Esport, bukan BA Esport sih jatuhnya, kayak kalau nggak salah kalau kita lihat ini di sini yaitu kalau kita lihat tuh Presiden Force Esport. Dia udah punya nama dulu. Beda dengan kami, nggak punya nama, dihujat. Yang gua live dihujat, bilangnya dark system, dihujat ya gara-gara konten green screen. Udah dijelasin masih ngeyel, ya begitulah gitu loh. Ya gue sih ya berharap aja untuk kamu semua ngertiin lah kenapa gue bikin konten green screen, kenapa gue bikin konten layar hijau dan sebagainya. Gua tuh capek loh, maksudnya tuh sebelum gua bikin konten green screen tuh, sebelum gua bikin konten green screen tuh subscriber gua tuh baru 487. Gua masih inget banget loh, sebelum tanggal 24 Juni tahun 2024. Masih inget banget, gua udah bahas itu juga di konten gua yang kenapa bikin short green screen. Bisa dicek aja videonya, nanti kita akan kasih linknya di deskripsi lah gitu. Gua udah jelasin juga di situ kan gitu. Nah, kan kalau misalnya mereka kan udah punya nama di medianya masing-masing, kayak mungkin kayak di BA-nya, mungkin kayak di TikTok dan lain sebagainya. Apalagi kita saingin sama siapa? Artis, selebgram, influencer. Ya lama-lama juga ya kita yang nggak punya nama jadi berat untuk melakukan, untuk membuat sebuah konten yang bagus. Ya karena saingannya yang punya gear mahal, yang punya gear susah, mungkin ya yang dan yang lain sebagainya punya gear yang lebih bagus dibandingkan gua gitu. Ini aja gua beli cuman kamera 100 ribuan. Gua juga sebenarnya beli mikrofon cuman belum tak setting. Gua bingung caranya tinggi gimana gitu lah. Gua bingung caranya setting mikrofonnya seperti apa dan bagaimana, bingung gitu loh. Ya balik lagi kan, kalau ya itu aja, walaupun gua udah beli mikrofon dan udah beli webcam juga tetap aja ya nonton juga nggak banyak juga. Gua kenapa beli webcam? Kenapa? Karena kalau pakai webcam laptop itu kadang agak nge-freeze gitu pakai kamera laptop. Jadi gue beli webcam yang harganya cuma 100 ribuan, kok nggak mahal-mahal amat. 100 ribuan lo bisa dapat webcam. Ya walaupun nggak bagus-bagus amat, yang penting bisa buat yang ngobrol-ngobrol aja sih menurut gua gitu loh. Nah, kayak mereka ini kan gampang dapetin penontonnya, ya kan? Kayak gua capek. Gua gimana caranya mendapatkan penonton? Isinya hujatan. Mereka yang gak punya mereka yang golongan-golongan mah nggak anti hujatan. Gue yakin sih ada hujatan, tapi kan ketutup sama komentar-komentar yang ngedukung mereka dong, pasti dong. Yang ngedukung youtubernya, yang ngedukung ya mungkin tiktokernya dan lain sebagainya, mungkin ada kali ya. Kalau gue kan udah pasti ada hujatan, mungkinnya nggak bisa ditutup juga karena nggak ada yang ngebela. Siapa yang ngebela juga? Pertanyaannya sih itu. Jadi ya pro player ataupun BA ataupun
ya intinya YouTuber circle atau golongan ataupun ex-member itu udah merusak pasar kita sebagai YouTuber bener-bener pure YouTuber yang nggak punya nama, susah untuk mendapatkan penonton karena mereka lebih menarik dibandingkan kita. Nih ya, ini bukan berarti kita seuzon ya, enggak, tidak, cuman kita juga bisa kok lebih menarik dibandingkan mereka. Iya dong, kita ataupun kami yang mungkin as the YouTuber itu bisa lebih menarik dibandingkan mereka yang mungkin mempunyai golongan ataupun yang udah punya nama. Bisa kami tuh, cuman apakah kamunya mau siap untuk mendukung kami sebagai konten kreator terbaik, masalahnya. Iya dong, masalahnya belum tentu apakah kamu ingin mendukung saya juga belum tentu. Karena apa? Karena lebih bagus mereka. Ayo dong, kita juga bisa kok, maksudnya ayo dong kita media share gitu, kayak media share kasih meme juga, kasih meme yang bagus-bagus juga. Gue kan bisa reaksinya juga kok. Kalau misalnya bang ada yang kurang di sini, bang ada yang kurang di situ, kan tinggal bisa bilang-bilang aja. Tapi ada yang nanya seperti itu kan, bang udah bikin aja misalnya game lagi hype kayak Mobile Legend, kayak HOK dan sebagainya. Sebenarnya gue tuh pengen aja, cuman tadi karena kalau game-game yang lagi hype kayak gitu, kalau nggak hype lagi gimana? Nanti bakal ditinggal penontonnya karena nggak rame. Kalau misalnya nggak hype lagi atau gamenya udah redup misalnya, kita kan mati kutu. Bobo kamu bakal mendukung saya juga kan intinya. Iya dong, kita harus fair-fairan juga gitu kan. Kamu apakah setelah gua main game lain apakah kamu bakal ngedukung saya juga kan? Belum tentu juga kan. Ada yang mungkin ada yang ngedukung, ada yang enggak juga. Gitu. Kan kalau mereka kan enak kan. Kalau mereka kan enak gitu kan. Dia mau main game apapun enak, kayak KT pun enak, kayak mas-mas ini juga enak main Wukong. Ya kan kalau kita lihat kan main Wukong juga, gitu kan, main Wukong. Kita mau bawa main Wukong, main Tekken 7 aja belum pernah, Tekken 8 aja belum pernah, GTA 5 pun, walaupun GTA 5 pernah tapi di laptop orang lain. Tapi maksudnya belum pernah ngasih full story mode-nya, belum. Apalagi mau muncul GTA 6. Gimana caranya? One Piece aja gue belum pernah main, One Piece Pirate Warrior yang 3, 4 juga belum main. Gitu, walaupun ada DLC-nya bagus. Gimana caranya? Ya kan? Ya mau gak mau kita harus, ya gimana caranya biar kita bisa bukan mengalahkan, jatuhnya biar mereka tuh tahu siapa itu saya, siapa itu orang yang nggak punya nama sekalipun juga bisa melakukan hal lebih sebenarnya. Cuman kan kalah aja. Menurut gue sih kalah aja dengan orang yang melakukan hal lebih kayak misalnya punya nama tadi gitu kan. Enaknya di situ kalau udah punya nama dan udah punya popularitas lebih enak mendapatkan penontonnya dibandingin kayak kita. Kita harus mati kutu dulu. Kita aja bikin shot aja hari Senin nanti ya. Mungkin mudah-mudahan hari Senin. Hari Senin aja gue bikin shot itu 12, Pak. Ini 12 kenapa? Gue harus bikin 12 karena penonton gue tuh rata-rata baru semua, bukan penonton lama. Balik lagi, penonton gue tuh penonton baru. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nontonin gue kan bisa cek di video gue, konten video gue. Rata-rata kan mereka ini nggak tahu kalau gue tuh punya konten apa ya. Rata-rata tuh mereka tuh nggak tahu kalau misalnya gue tuh punya konten video atau konten live streaming. Itu rata-rata mereka nggak tahu. Waktu itu juga saya kan sempat live streaming juga kan, live streaming 5 orang nih nonton nih, atau 4 atau 5 gue lupa ya, 4 atau 5. Edis nyapa gue kayak halo bang atau apa bang. Gue kan ibaratnya katanya ada bilang streamer game MOBA tuh cuek, streamer game MOBA tuh kalau cuma fokus di game doang. Gue sampai satu orang yang datang aja, halo bang, selamat malam, selamat datang di live streaming gue, Evan di Mario. Jangan lupa ya, bagi yang punya rezeki lebih silakan usaha ya di pin komen juga ada linknya. Untuk linknya ada pin komen. Terus juga yang mau mabar silakan ID ML gua sama nama ML gua gitu kan. Ya tetap aja balik lagi gitu kan, seolah-olah kan ya balik lagi kita nggak punya namanya webcam. Jadi kayak gua kan cuma nanya ngomong doang pakai mikrofon doang kan, jadi nggak nunjukin muka juga kan. Karena apa? Karena kalau kita di laptop, karena ngolek-ngolek banget Pak, karena kan harus apa ya namanya itu, harus yang ngerti lah kondisi-kondisi seperti itu ya. Tapi mereka sih nggak akan ngerti. Karena apa? Karena mereka sudah menemukan YouTuber ML dengan ciri khas yang mungkin banting-banting meja, banting-banting kursi dan sebagainya, udah ada ciri khas seperti itu. Nah kami kan gimana caranya mencari personal branding, maksudnya bagaimana kami mencari personal brandingnya, susah gitu loh. Susahnya gara-gara mereka inilah. Ya bayangin aja dia aja nih ya, gua akan tunjukin kali ya, dia aja mohon maaf bentar. Ini udah berapa menit? Oke, udah segini ternyata. Ini kok ada gini. Kita hapus dulu. Oke. Ini ya, kalau kita lihat nih ya. Kita lihat di sini dulu deh. Kalau kita lihat nih ya. Kok ini salah. Oh ini mah foto saya. Ini mah TikTok, oke. Nih, kalau kita lihat nih, ini gue lupa hari apa ya. Pokoknya sih bentar kita coba cek dulu di HP gue bentar. Nah.
mm, mm. Nah, gua lupa soalnya hari apa ini. Sebentar. Bentar. Oh, tanggal 28. Tanggal 28 itu hari apa ya? Bentar. Tanggal 28 itu hari apa? Gua juga lupa, bentar. 28 Agustus ya, bentar. Kalender. Oke. Kita lihat Agustus dulu bentar. Nih, kalau kita lihat tanggal 28 Agustus tahun hari Rabu, dia ini jam 1.47 kan, 1.47. Yang nonton 17.000. Pertanyaannya, tidak mungkin anak SD, ya kan? Tidak mungkin anak SMP, tidak mungkin anak SMA, tidak mungkin anak kuliahan dong. Iya dong, tidak mungkin anak kuliahan. Maksudnya tidak mungkin anak SD, SMP atau SMA. Mungkin anak SMA, anak kuliahan ataupun orang yang sudah kerja, menurut saya lah ya. Menurut saya itu orang anak kuliah ataupun yang sudah kerja. Menurut saya kenapa? Karena ya pertama nggak mungkin juga anak SD jam 1.47 nontonin dia. Kayak gitu loh. Ya balik lagi sih ya. Apa namanya? Ya dia karena mungkin ada gimmicknya kali ya. Gue juga nggak tahu apakah nonton dia ada gimmick atau drama. Gue juga nggak tahu lah ya. Tapi ya mungkin yang pernah nonton dia komen kali ya. Gue juga nggak pernah nontonin dia sih karena ya udah punya nama pak, mending kayak gua gitu, maksudnya nggak punya nama. Kalau gua pun nggak punya nama juga lebih tulus kali mendapatkan penontonnya gitu, lebih tulus, lebih enak untuk apa namanya istilahnya itu, lebih tulus, lebih apa ya bahasanya ya, aduh susah gua jelasin, tapi lebih tulus, lebih enak gitu untuk mendapatkan penontonnya. Jadi apa, berkembangnya bareng-bareng gitu kan. Iya, gua tuh pengen berkembangnya bareng-bareng bersama penonton juga. Tapi ya balik lagi, penontonnya mau enggak? Kan nggak mau, jawabannya kan gitu. Jadi ya benar-benar YouTuber Circle, BA Esport, pro player ataupun ex-member tuh benar-benar merusak pasar YouTube banget. Ya gua tahu lah rezeki ada yang ngatur. Rezeki itu tidak melulu soal uang, betul. Tapi gini maksud gua tuh, rezeki tidak melulu soal uang, betul. Ya ada namanya sehat, keluarga lengkap dan lain sebagainya, betul. Tapi kita tuh sudah punya hal ini semua, tapi kita juga pengen juga mendapatkan rezeki dari uang juga. Maksud itu gitu menurut saya lah ya. Ini menurut asumsi, mungkin ada yang berpikir bahwa rezeki itu nggak melulu soal uang gitu kan. Iya, ya ada sehat juga, ada keluarga sehat juga. Iya bener, tapi ya balik lagi gitu kan. Gue tuh udah mendapatkan ini semua gitu, sehat, keluarga juga lengkap dan lain sebagainya juga masih ada gitu. Cuman gue tuh pengen gitu udah mendapatkan rezeki bener-bener uang gitu, bener-bener uang, lagi butuh gitu loh. Maksudnya lagi butuh uang juga. Menurut saya loh ini Maya. Jadi tolonglah gitu loh. Juga untuk admin saya juga tolong banget lah. Masa ya sih yang dikenalkan sama kamu semua adalah orang-orang golongan-golongan Anda. Coba lah yang dikasih share postingan-postingan potongan-potongan tuh orang-orang yang mungkin yang bukan dari golongan-golongan Anda. Mungkin saya gitu. Saya kan tidak masuk golongan Anda, tapi maksudnya tuh kayak saya gitu kan, ngasih share ke teman apa ke admin saya juga gitu loh. Jadi ya gue tau lah kenapa gue ngomong seperti ini, karena admin saya juga orangnya golongan semua. Andika Nuk sama mas-mas kacamata itu tuh orangnya tuh ya maksudnya tuh adminnya tuh itu, mereka itu adminnya gitu loh. Jadi orang-orangnya sudah punya golongan masalahnya. Kalau kita kan nggak bisa, karena kan nggak termasuk dalam golongan itu. Rata-rata nih ya, rata-rata biasanya ini setahu gua ya, biasanya setahu gua kalau misalnya kalau misalnya videonya belum 1.000 tapi lu subscribernya itu sekitar 100 ribuan biasanya setahu gua, itu lu udah punya nama ataupun lu termasuk YouTuber Circle ataupun BA Esport, pro player ataupun ex member, biasanya gitu. Itu loh. Biasanya gitu lu apa namanya istilah tuh apa ya bahasanya tuh ya, ketika lu belum mencapai 1000 video misalnya, lu ibaratnya subscriber baru segini, baru subscribernya juga ratusan ribu, terus yang nonton banyak, itu udah pasti orang-orang yang mungkin udah punya nama sebelum ini. Beda halnya dengan yang gue sebutin tadi kayak Atasine Zumi gitu kan. Atasine Zumi itu kan sebenarnya kalau kita bisa bilang dia ini kan subscriber 100 ribuan, di videonya banyak itu ribuan, ya tetap aja itu sebagai contohnya gitu kan. Ketika dia live yang nonton cuma 2 ataupun 3 gitu, karena ya tadi gagal kutukan Basara, gagal kutukan konten Basara gitu aja. Kalau saya mikirnya gitu, karena kutukan konten Basara, jadi mereka tuh berpikir bahwa dia tuh harus konten Basara, kalau kontennya nggak Basara nggak mau nonton. Nah itu gue takut terjadi hal itu, masalahnya gue tuh nggak mau. Kenapa? Konten gue fokus di itu doang. Kalau misalnya gue kontennya fokus di itu doang,
nantinya mereka berpikir bahwa gue tuh cuma main itu doang. Padahal kalau kita lihat di game Android itu banyak game-game yang di situ banyak kok. Ada game-game Android, ada game Android juga lagi fokus di game Android juga sayangnya gitu loh. Iya dong. Gitu aja sih kalau kata gua mah. Jadi ya cara membedakannya seperti itu. Jangan tolong lah gitu loh. Tolong kamu yang masih ngehead gua. Setidaknya kamu tahu kok setidaknya kamu harus tahu perjuangan gua dari tahun 2020. Gua inget banget bener-bener gua mulai YouTube itu pada tanggal 1 April tahun 2020 sampai hingga detik ini. Harus tahu lah perjuangan gua sampai titik ini tuh nggak mudah, kecuali kalau lu dikenalin sama youtuber circle tadi gitu ya. YouTube apa golongan-golongan tadi, contohnya kayak siapa, yaitu Maisa KZ. Dulunya dia cuma subscribe-nya cuman puluhan ribu, sekarang ratusan ribu karena dibantu sama mereka. Bedanya di situ. Kalau dibantu sama mereka ya iya jelas, tapi kan kita nggak dibantu siapa-siapa. Harusnya tuh yang gak dibantu siapa-siapa, gue yakin punya perasaan yang tulus gitu loh, perasaan yang tulus dan perasaan yang hebat gitu dalam membuat suatu konten. Menurut saya yang penting kamu tetap stay sama gue, tetap berjuang bersama-sama sama gue gitu kan. Ketika berjuang bersama-sama dan akhirnya sukses banget kan lebih enak gitu dibandingkan lu udah melihat youtuber yang sudah punya nama lah intinya gitu. Karena ya gue tuh ngerasa pedih pahitnya tuh udah pernah kena pelanggaran copyright, udah pernah hak cipta pun udah kena semua, pernah hak cipta, udah pernah kena game juga, udah pernah kena hak cipta gagal gue main zombie katanya kena pelanggaran violence and gore. Dari mana? Violence and gore pak, violence and gore itu menurut gue itu salah satu pelanggaran yang nggak masuk akal. Game zombie itu kan pasti kan ada namanya blood kan ya, ada yang namanya blood ataupun darah lah ya. Masa ya sih kena pelanggaran itu? Udah nggak masuk akal dong. Iya dong, udah nggak masuk akal lah, udah nggak masuk akal kena pelanggaran itu pak. Ya kena pelanggaran violence and blood itu udah nggak masuk akal banget loh. Iya, game zombie kayak gitu tuh udah nggak masuk akal. Masa ya kena pelanggaran itu? Makanya gue nggak udahlah, nggak usah ngajuin bandingnya, takutnya agak salah juga. Jadi ya gue hapus aja videonya. Namanya Modern Zombie kalau nggak salah, Modern Zombie atau apa gitu namanya, Modern Zombie kalau nggak salah ya. Itu nama gamenya. Kena pelanggaran. Game darah kena pelanggaran. Makanya kalau gue main game Android itu biasanya gamenya di musiknya saya matiin. Karena pernah kena juga hak cipta di musik, tahu apa ya? Scary Sapi Simulator. Pernah kena gue pelanggarannya karena musiknya gitu. Po aja ada lagunya kena pelanggaran gue. Padahal itu video udah lama banget, tahun 2020 kena tahun berapa ya, 2023 atau 2024 gue lupa lah, tapi kena lah intinya gitu. Udah lama juga sih gamenya gitu, makanya gue musik matiin, nah takut gitu kena pelanggaran. Belum lagi juga yang nonton juga gak banyak juga gitu kan. Gue juga harus mengejar jam tayang juga untuk YouTube, susah ngejar jam tayang, kecuali kalau kamu dibantu sama youtuber seperti mereka tadi yang gue jelasin kayak Circle, BA, Pro Player ataupun ex member. Itu mah sangat mudah. Lu ibaratnya lu tinggal live game gak jelas juga kan ada yang nonton 100-200 gitu kan, karena mereka ngebantu kita kan. Mau live game gak jelas pun juga cuma atu pun cuma ngehead 2 doang gitu loh. Kayak gitu doang sih bagi gua mah. Jadi tolong lah gitu loh, jangan yang apa istilah tuh, ya boleh gitu nggak masalah. Gue juga nggak boleh untuk memotong rezeki orang juga nggak boleh. Cuman kalau misalnya mereka semua yang diviralkan ataupun yang mereka semua yang istilahnya yang viral terus, yang ada kami itu bakal menyerah, yang ada kami minggat dari YouTube dan pamit. Makanya orang-orang kayak kami itu harusnya ada di YouTube, biar seimbang YouTube tuh nggak cuman orang yang punya kuasa ataupun yang punya golongan saja, ataupun BA ataupun pro player ataupun ex member. Orang kayak kami pun bisa, TikToker juga, artis selebgram juga, influencer juga gitu kan. Kayak kami pun bisa. Ayo bisa gitu loh. Kamunya ngedukung nggak masalahnya? Ayolah dukung kita gitu sebagai content creator yang mungkin ya walaupun gue nggak baik-baik amat content creator, cuman at least dukunglah saya sebagai content creator yang mungkin bisa terbaik lah untuk kamu semua yang menonton ini gitu. Dukung dengan konten-konten gua main apapun ditonton, gue yakin kok gue juga bisa mengejar itu kan. Nanti gue akan coba buka membership kali ya, membership. Jadi nanti kita akan coba buka membership dan mudah-mudahan ini juga udah hampir dikit lagi kita bisa membership lah, mudah-mudahan bisa lah tuh. Nanti itu harganya nanti kita akan sesuaikan untuk harganya gitu.
Ya itu aja sih menurut gua mah. Jadi ya youtuber-youtuber yang gua jelasin tadi ya bener gitu, yang kayak atas ini Zumi tadi bener, karena ya konten dia karena kontennya bahasa terus dan akhirnya mereka pengennya dia main bahasa terus, kalau nggak main bahasa nggak akan nonton. Itu aja sih menurut saya itu mah. Jadi ya mungkin segitu aja dari video saya. Gue lebih mohon maaf. Terima kasihnya sudah menonton video saya, walaupun agak panjang banget karena ini emang harus dibahas juga, karena saya sudah muak dengan youtuber-youtuber kayak gini, sudah muak gitu loh. Sudah muak dengan youtuber-youtuber seperti ini, dan sudah muak juga dengan ya keresahan-keresahan ini, udah muak juga sayangnya. Jadi gitu loh, udah muak-muak lah. Lagi-lagi yang terkenal jalur BA, jalur talent, jalur pro player, jalur ex member, jalur jalur golongan. Ya kami bakal nyerah juga akhirnya nantinya gitu loh. Ya begitu sih kalau kata gua mah. Jadi tolong ya kami juga didukung juga. Kami juga pasti ya bisa, ayo bisa kayak kita media share, kayak ngobrol-ngobrol juga gitu, bisa intinya gitu. Ya udahlah, ya, saya Rifan dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Semoga sehat selalu, diberikan pelindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dan sampai jumpa.